Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Samsul Rois, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan menayangkan video pendek tentang koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Koneksi materi kali ini saya refleksikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah dimulai dari momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1, yaitu pertama, ketika saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa menuntun murid harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, yang menarik bagi saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu jika ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar tumbuh dengan baik. Sementara momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik saja, akan tetapi seorang guru penggerak harus dapat menjalankan kelima peran guru penggerak. Tentunya, sebagai guru penggerak harus benar-benar memahami 5 peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan terakhir penggerak komunitas praktisi. Dari materi modul 1.1 dan 1.2 yang sudah saya pelajari dan saya pahami, maka ada keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Keterkaitan tersebut adalah yang pertama, kita perlu memahami prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Dan yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di sebuah ruangan remang-remang. Saya merasa mendapat pencerahan bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Pembelajaran yang bisa saya ambil sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya memberi perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memikirkan minat dan bakatnya. Kemudian, saya memaksakan murid harus memahami materi yang saya ajarkan. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang sudah saya lakukan tidak semuanya benar. Kemudian saya berpikir bahwa murid mempunyai keahlian dan bidangnya masing-masing, mempunyai karakteristik yang beragam. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, guru tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Rencana tersebut adalah 1. Melakukan inovasi pembelajaran
yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, rutin melakukan refleksi pembelajaran baik dengan murid maupun dengan teman sejawat. Demikian video pendek yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.